بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam belajar bahasa Indonesia ya, jarak jauh. Oke ya. Alhamdulillah, pekan kemarin kita telah belajar tentang tanda baca yaitu titik ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran pekan kemarin ya. Sekarang kita akan belajar tentang tanda baca koma. Oke ya, sebelum kita melanjutkan ke materi, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya, semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Oke ya, kita langsung ke pembelajaran tentang tanda baca atau tentang koma ya. Oke. Ya. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan ya. Contohnya dalam kalimat adalah sebagai berikut ini ya. Contohnya, telepon seluler, komputer atau internet bukan barang asing lagi. Nah, ini penempatan ininya ya, penempatan komanya. Nah, lalu ditutup oleh titik ya. Nah, kita hapus dulu. Jadi ini merupakan kalimat pernyataan ya. Kalimat pernyataan juga harus ada tanda titiknya. Kita lanjutkan. Yang B, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung ya, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan ya, dalam kalimat penjemuk ya atau kalimat setara. Contoh dalam penempatan kalimatnya adalah sebagai berikut ya. Nah, ini contohnya, saya ingin membeli kamera ya, tetapi uang saya belum cukup. Nah, ini ada kata penghubung. Nah, sebelum kata penghubung ini kita harus menempatkan dulu tanda koma ya. Oke, kita lanjutkan. C, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat ya. Contoh dalam kalimat adalah sebagai berikut ya. Nah, ini kalimatnya, karena baik hati dia mempunyai banyak teman ya. Nah, ini adalah anak kalimat ya, anak kalimat, dan ini induknya induk kalimat ya. Jadi tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Jadi sebelum ke induk kalimat harus ada koma dulu yang ini ya. Oke, kita lanjutkan. Hapus dulu. Ya, catatan. Tanda koma tidak dipakai jika ya induk kalimat mendahului anak kalimat ya. Contoh dalam kalimat sebagai berikut ya. Dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Nah, ini adalah induk kalimatnya dan ini anak kalimatnya. Induk kalimat mendahului anak kalimat, maka tanda koma itu tidak disertakan ya. Kita hapus dulu. Kita lanjutkan. Yang D, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat ya, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Nah, contoh dalam kalimat sebagai berikut. Nah, anak itu memang rajin membaca sejak kecil ya, jadi wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Nah, ini adalah ada kata jadinya ya. Nah, jadi sehingga sebelum kata jadi ini atau sesudahnya ya, sesudah kata jadi ini harus ada komanya dulu. Oke ya, kita lanjutkan. Yang E, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru ya, seperti O
ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Ya, contoh dalam kalimat sebagai berikut. Ya, nah ini adalah kata sapaannya, ya, yang ini ya. Nah, ini kata sapaannya, maka harus ada koma di sininya ya. Ada koma. Nah, ini contohnya adalah nak, kapan selesai kuliahmu. Nah, ini karena kata sapaan sehingga harus ada harus ada tanda koma. Oke, kita lanjutkan. Yang F. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung ya dari bagian lain dalam kalimat. Oke, ini contoh dalam kalimatnya. Kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Nah, ini tanda petiknya ya. Nah, jadi sebelum ada kalimat ini harus ada tanda koma. Oke ya, kita lanjutkan. Catatan ya. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang merupakan atau yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Ya, contoh dalam kalimat, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Nah, ini ya. Ini adalah kalimat tanya ya. Jadi ketika ada tanda petik, nah ini tidak disertakan di sininya, itu tidak disertakan tanda koma ya. Karena ini tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung ya, yang berupa kalimat tanya ya, kalimat perintah ataupun kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Ya, jadi di sini tidak usah menggunakan tanda koma. Oke, kita lanjutkan. Ya. Tanda koma dipakai di antara yang A, nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Ya. Contohnya adalah ya ini ya. Misalkan Lembang 10 Mei 2020 ya. Jadi setelah kata kota ini kita harus ada komanya. Ini bisa kalian temukan biasanya di dalam surat ya, di dalam surat resmi ya, biasanya banyak ya. Ada di contohnya di dalam, misalkan di dalam surat resmi biasanya suka ada ini ya, kalimat ini ya. Oke, kita lanjutkan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Oke, contohnya Gunawan, Ilham ya, 1984, Kamus Politik Internasional Jakarta Restu Agung. Nah, ini adalah nama penciptanya tuh ya, yang menyusunnya. Dua nama ini jadi harus menggunakan koma ya di sininya. Oke ya. Kita lanjutkan. Ya. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir ya. Contoh Sultan Takdir Ali Shahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia Jilid 2 Jakarta, Pustaka Rakyat 1950 halaman 25. Ya, ini ya. Ada tanda komanya. Di sini juga. Oke, kita lanjutkan. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri ya, keluarga atau marga. Oke ya, contohnya. Nah, ini ya. Bang Ratu Langit, sarjana ekonomi. Ya, jadi ini adalah gelar ya, dan ini adalah komanya. Jadi sebelum menulis gelar itu, maka setelah menulis nama harus ada komanya dulu. Koma baru menulis gelar ya, gelar di pendidikannya ya. Jadi ini adalah sarjana ekonomi. Oke ya. Nah, catatan. Coba bandingkan ya, coba perhatikan dalam kalimat berikut ini
yang ini yang Siti Khadijah, M titik A titik ya. Dengan Siti Khadijah M titik A titik. Nah, ini harus yang apa? Kalian jangan salah ya. Kalau yang pertama ini adalah gelar ya. Ini karena diawali atau setelah nama diikuti oleh tanda koma, maka ini adalah gelar ya. Ini adalah gelar. Gelarnya adalah Master of Art ya. Jadi ini adalah gelar Master of Art. Nah, yang kalimat selanjutnya yang ini ya, yang ini adalah nama panjang ya yang disingkat ya. Jadi ini karena tidak ada komanya ya, setelah nama itu tidak ada koma, maka untuk M titik A ini adalah singkatan ya. Oke ya, singkatannya nah ini ya, dalam kurung Siti Khadijah Mas Agung. Jadi MA-nya itu bukan Master of Art tetapi Mas Agung karena di sininya tidak ada tanda koma ya, tidak ada tanda koma. Oke, kita lanjutkan. K ya. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen ya, yang dinyatakan dengan angka. Oke ya, ini contohnya misalkan 12,5 meter ya. Selanjutnya ini contohnya lagi Rp 50,50 sen ya, ini sen ya. Untuk sekarang itu jarang digunakan ya. Kalau dulu ada ya, ini sering digunakan ya. Tapi biasanya kalau dalam laporan-laporan perbankan suka ada ya desimal di akhir angka ini ya, pasti ada, suka ada yang koma 50-nya pasti ada ya, ada. Nah, ini dibacanya sen ya. Oke, ya kita lanjutkan. Yang I, tanda koma dapat dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi ya. Contohnya di daerah kami misalnya masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Nah, ini ya, setelah kalimat atau setelah ini harus ada koma. Nah, ini kata ininya ya. Oke. Baru ada koma lagi. Ya, ini untuk mengapit keterangan ya, tambahan atau keterangan posisi, harus ada koma ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, yang M. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian ya. Contoh dalam kalimat misalkan dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah ya. Jika komanya tidak ada, maka ini kalimatnya akan rancu ya. Misalkan kita bacanya begini, dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Nah, itu akan artinya akan lain ya dibandingkan dengan ada koma di sebelah sini. Nah, jadi koma ini berfungsi atau dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian ya. Kita lanjutkan. Oh ya, udah beres ya. Alhamdulillah. Sekian dulu pembahasan pekan ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan hubungi guru bahasa Indonesia masing-masing ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.